Halo sahabat Didi, dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dan semoga sukses selalu sahabatku. Dan jumpa lagi dengan saya, Wayan Suparta. Di video kali ini saya sedikit akan berbagi kepada saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, pencinta lidi dimanapun berada. Dan semoga sukses selalu sahabatku. Dan kali ini kita akan mencoba berbagi pembuatan pisau lidi sawit yang menggunakan bahan dari kaleng bekas susu beruang. Jadi ini kaleng bekas susu beruang kita sudah siapkan. Nah, ini kita pungut di tempat-tempat sampah. Jadi kita tidak perlu keluarkan banyak biaya, yang penting kita mau kerja. Nah, seperti begini jadinya. Nanti kita akan berbagi cara pembuatannya sahabat ya. Oke sahabat Didi, perhatikan video ini baik-baik. Oke, namun ini perlu juga kita siapkan. Ini untuk penggosoknya. Ini serpihan keramik, jadi kita tidak usah beli penggosok. Untuk menajamkan pisau kita ambil serpihan keramik yang sudah tidak terpakai teman-teman. Oke, namun sebelumnya bagi sahabatku, saudaraku yang baru bergabung, yang baru masuk di channel ini, silahkan di subscribe teman-teman, dan jangan lupa di komen, bila perlu di like sebanyak-banyaknya teman-teman. Nah, ini kita siapkan juga air di saat menggosok nanti supaya dalam penggosokan mendapatkan ketajaman yang sempurna. Oke, perhatikan baik-baik teman-teman. Nah, kita masih dalam persiapan pembuatan pisau lidi dari kaleng bekas ya teman-teman ya. Nah, oke, perhatikan ini kita menggunakan sebuah gerinda tangan untuk memotong kaleng ini teman-teman ya. Kaleng ini kita potong, kedua sisi ujung kita potong teman-teman ya. Kita potong menggunakan gerinda tangan. Nah, namun sahabatku dimanapun berada, kita bekerja sama. Nah, dalam pembuatan ini perlu kita berhati-hati karena kita menggunakan barang yang cukup tajam teman-teman ya. Kita harus bekerja berhati-hati temanku, sahabatku dimanapun berada. Dan ini kita dalam proses pembuatan pisau lidi untuk membersihkan lidi sawit yang terbuat dari kaleng bekas. Jadi kaleng ini mudah sekali kita dapatkan di tempat-tempat sampah, atau kita beli susu beruangnya lalu diminum supaya kita sehat, segar. Dan kalengnya bisa kita manfaatkan untuk membuat atau membersihkan lidi sawit teman-teman. Di samping kita sehat, jadi kita bisa memanfaatkan kaleng untuk peralatan bekerja. Tanpa modal kita bisa bekerja untuk meraih keuntungan. Oke teman-teman, dan ini kita ukur kedalaman cowakan. Nah, kita cowakin menggunakan gurinda. Jadi perhatikan baik-baik, jangan sampai salah-salah. Nanti silakan teman-teman coba di rumah masing-masing kita mencoba. Jadi saya mohon maaf kalau memang percobaan teman-teman tidak sesuai dengan harapan. Kita coba lagi, berulang-ulang kita coba sampai mendapatkan hasil yang memuaskan teman-teman ya. Karena saya juga belajar dari sebuah video, jadi saya perhatikan videonya lalu saya praktekkan. Saya mencoba membuat apa yang saya inginkan, itu pun belum tentu sesuai dengan
apa yang ada di video dan apa yang kita harapkan. Jadi kita perlu mencoba dan belajar, mencoba terus sampai menemukan dan mendapatkan hasil yang seperti apa yang kita inginkan. Nah, di sini kita bekerja pelan-pelan. Nah, ini kulitnya kita buang dulu. Nah, karena ini kan bekas susu beruang, jadi karena bekasnya kita buang dulu susu beruangnya. Jadi tinggal wadahnya kita manfaatkan menjadi alat untuk bekerja membersihkan daun sawit. Kita ambil lidinya. Nah, kita cowakin seperti ini pakai gurinda. Oke, perhatikan baik-baik teman-teman. Namun jangan lupa di subscribe teman-teman. Mari kita bekerja sama. Nah, setelah kaleng dicowakin seperti ini belum tajam ya teman-teman ya. Ini belum tajam, jadi masih perlu kita gosok. Permukaan mata pisaunya kita gosok menggunakan itu tadi serpihan keramik. Karena kalau batu gosok tidak bisa masuk karena lubangnya kecil. Nah, ini serpihan keramik yang kita pakai menggosok. Nah, ini bisa kita lihat sama-sama. Ini serpihan keramik teman-teman. Nah, kita gosok seperti ini. Namun jangan lupa teman-teman, kalau saat menggosok harus kita siapkan air teman-teman ya, supaya itu kotoran langsung hilang, langsung hanyut terbawa air, dan ketajamannya pun bisa sempurna teman-teman ya. Ingat, saat kita menggosok harus ada air. Nah, kita gosok terus. Nah, jangan lupa teman-teman di subscribe channel ini. Mari kita kerjasama. Mudah-mudahan kedepannya bisa kita temukan alat yang lebih modern atau lebih canggih, supaya kita bisa bekerja lebih cepat teman-teman. Dan saya sudah mencoba bekerja dengan pisau lidi ini yang menggunakan kaleng bekas ini. 1 jam pembersihan kita bisa mendapatkan hasil 2-3 kilo teman-teman. Tapi itu masih basah ya teman-teman ya, belum dijemur, baru dibersihkan aja. Jadi mungkin kalau sudah dijemur sekitaran 2 kilo sampai 2,5 kilo, kurang lebih itu ya teman-teman ya. Jadi karena setiap lidi itu beratnya juga tidak sama, karena ada lidi yang lebih besar, panjang, dan ada juga yang pendek-pendek teman-teman. Ada juga panjang, kecil, lembut. Itu tentunya kita kalau ditimbang itu yang jelasnya pasti lebih ringan teman-teman ya, dibanding lidi yang besar-besar. Nah, kalau misalnya lidi kelapa kita raut, itu akan lebih cepat mendapatkan dalam hitungan kilo teman-teman ya. Jadi pisau ini, nah setelah dicowakin seperti ini, sudah digosok menggunakan serpihan keramik. Jadi kita akan coba apakah sudah tajam, pisau ini sudah tajam atau belum. Nanti kalau belum kita gosok ulang. Dan sekarang kita tes dulu. Dites dulu
untuk meraut lidi teman-teman ya. Nah, bisa kita perhatikan baik-baik. Nah, ini tajamnya sudah cukup lumayan. Satu kali tarik lidi sudah bisa bersih seperti ini teman-teman. Nah, satu kali tarik sampai ke ujung pun bisa diambil teman-teman, tidak bakalan putus. Jadi teman-teman bisa mencoba di rumah dan selalu perhatikan baik-baik, selalu ikuti channel kami dan selalu dukung channel kami dengan cara di subscribe. Mari kita bergabung sama-sama memajukan dunia lidi teman-teman. Nah, ini kita coba. Nah, ini nampak dari belakang jalan keluarnya daun ataukah sampah. Ini cukup lumayan teman-teman. Ini juga kita lihat, perhatikan baik-baik cara pakainya juga. Nah, ini tajamnya sudah cukup lumayan, dan sekarang kita akan mencoba dengan daun yang masih utuh teman-teman. Daun yang masih utuh, yang belum dipisahkan daun dengan lidinya, yang masih utuh. Kita coba dulu. Nah, ini daun yang masih utuh ya teman-teman ya. Oke, teman sahabat lidi, perhatikan baik-baik teman-teman. Jangan pernah dilewatkan video ini. Ini yang masih utuh daunnya. Jadi daunnya masuk di dalam kaleng dan lidinya kita tarik. Jadi lidi dengan daun sudah otomatis langsung terpisah teman-teman ya. Oke, perhatikan teman-teman. Nah, ini kita tarik ya seperti ini. Jadi daunnya masuk di dalam kaleng, keluar lewat pantatnya teman-teman. Nah, ini lidinya bersih seperti ini. Dengan satu kali tarik lidi langsung bersih teman-teman. Jadi walaupun dengan cara yang cukup sederhana, dengan cara yang manual, kita bisa mendapatkan hasil yang cukup lumayan teman-teman. Nah, dengan percobaan-percobaan yang kita lakukan, kita menemukan salah satu solusi untuk bekerja tanpa modal, tapi hasilnya cukup lumayan bagus teman-teman. Nah, ini kita tindis dengan tangan, jangan terlalu keras ditindis, nanti tangannya bisa terasa panas karena gesekan dengan lidi. Nah, ini sampai ke ujung betul ini teman-teman. Nah, itu sudah putus. Kita balik lagi. Nah, ini kita praktekkan secara pelan-pelan supaya teman-teman juga lebih cepat paham. Nah, kita pelan saja, karena kalau dikerjakan dengan cepat jadi teman-teman susah memahami, jadi susah melihat kalau di dalam kecepatan. Dan ini kita mencobanya secara pelan-pelan saja teman-teman. Nah, cuma dari kaleng bekas begini teman-teman, kaleng bekas. Jadi kita tidak perlu beli, tidak perlu banyak biaya. Yang penting kita mau melakukan. Yang penting kita mau melakukan teman-teman. Mari kita sama-sama belajar, sama-sama berinovasi, sama-sama mencari cara. Kalau memang teman-teman ada pengalaman yang lebih baik, tolong bagikan, tulis di kolom komentar. Ada cara yang lebih cepat gitu teman-teman. Saya mohon kesediaan teman-teman juga selalu berbagi. Jadi karena saya juga masih sementara mencari-cari cara untuk mengerjakan limbah yang selama ini terbuang saja.
Dan oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Oke.